Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Latifah Nurrahmah, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Kabupaten Kendal, gelombang 3, kelas D, kelompok 3, PPSDM Migas Cepu. Di sini, saya akan memaparkan kegiatan Latsar CPNS hari kedua, Selasa, 23 Agustus 2022 yang dilaksanakan secara asinkronus, yaitu pembelajaran agenda 1 dan difasilitatori oleh Bapak Rusdianta. Materi agenda 1 yang dibahas pada hari ini adalah terkait dengan analisis isu kontemporer. Pembelajaran dilakukan dengan pemberian tugas individu untuk mengidentifikasi dan menganalisa isu aktual yang ada di instansi masing-masing, serta tugas kelompok untuk mengidentifikasi dan menganalisa isu-isu global aktual yang terjadi. Apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer merupakan hal-hal yang menjadi dilema atau pergeseran pengertian tentang nasionalisme yang berorientasi kepada pasar atau ekonomi global. Isu dapat diartikan sebagai kesenjangan antara harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Isu juga merupakan sebuah masalah yang belum memiliki solusi, sehingga diperlukan suatu keputusan yang bijak untuk menanganinya. Dalam materi analisis isu kontemporer, kami diberikan beberapa contoh isu yang sedang hangat terjadi, di antaranya yaitu korupsi, narkoba, dan paham radikalisme. Di sini saya akan mengambil salah satu isu yang menjadi contoh untuk dianalisis dalam hal ini yang berkaitan dengan profesi saya sebagai aparatur sipil negara. Isu yang akan saya analisis adalah isu korupsi. Korupsi merupakan suatu masalah yang bisa terjadi pada siapapun. Korupsi tidak hanya dapat diartikan sebagai korupsi uang, namun banyak hal lainnya, misalnya korupsi waktu bekerja. Sebagai seorang ASN, contohnya saya sebagai ASN di Puskesmas harus disiplin waktu bekerja. Disiplin waktu bekerja merupakan hal yang penting dan utama. Pelayanan yang baik kepada masyarakat dapat dimulai dengan datang tepat waktu di lokasi kerja. Apabila seorang ASN datang terlambat di lokasi kerja, maka dapat diartikan sebagai korupsi waktu bekerja. Selain merugikan negara, hal ini dapat menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu, sehingga pelayanan tidak maksimal. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN, saya harus melakukan disiplin waktu agar terhindar dari tindakan korupsi waktu tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, saya juga akan memaparkan atau menceritakan tentang pengalaman belajar saya dengan metode pembelajaran asinkronus. Asinkronus merupakan metode pembelajaran secara tidak langsung, di mana pemateri dan peserta tidak tatap muka. Asinkronus adalah komunikasi yang tertunda atau tidak terikat dengan waktu, dan menggunakan email, media forum, membaca, atau menulis dokumen secara online. Pengalaman yang saya rasakan pada pembelajaran asinkronus adalah pada saat pelaksanaan pembelajaran MOOSIS wajar, di mana peserta dapat mengakses materi dalam bentuk PDF, PowerPoint, dan microlearning dalam bentuk video singkat secara mandiri. Selain itu, pada tahapan distance learning, pembelajaran secara asinkronus juga dilakukan dengan mengakses materi dan tugas melalui link LMS Collabjar asnpintar.co.id, dan lebih lanjut lagi kegiatan komunikasi dengan fasilitator atau tutor kami
kami lakukan dengan menggunakan WA. Adapun kelebihan metode pembelajaran asinkronus adalah yang pertama, peserta dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, tidak adanya penentuan waktu pembelajaran sehingga memberikan waktu lebih lama untuk para peserta dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, motivasi dalam belajar mandiri lebih besar karena peserta dituntut untuk aktif memberikan materi secara mandiri. Ada kelebihan, pasti ada juga kelemahannya. Adapun kelemahan dari metode asinkronus adalah pembelajaran dirasa lebih membosankan, dan asinkronus juga bisa menyebabkan sikap apatis karena ketidakadaan feedback dari pengajar secara langsung. Selain itu juga tergantung pada kemandirian dan motivasi belajar masing-masing individu. Nah, dari pengalaman belajar yang metode asinkronus tersebut dapat terlihat bahwa proses Latsar CPNS tahun 2022 dengan metode e-learning sangat mudah untuk diikuti karena didukung dengan situs yang user-friendly. Sekian pemaparan dari saya tentang e-learning pada hari kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.